Ngapain kamu tidur di terasku? Kamu pasti mau maling ya? Mau saya laporkan polisi? Bukan Bu, saya hanya istirahat sebentar. Bayangkan kamu hidup sebagai pemulung, tidur di jalanan, dihina setiap hari. Lalu suatu hari kamu dituduh mencuri oleh seorang wanita kaya. Kamu diusir, direndahkan, bahkan hampir dilaporkan ke polisi. Tapi siapa sangka, wanita yang menghina itu ternyata adalah... Sebelum cerita ini dimulai, kami sarankan untuk berkomentar dari daerah mana kalian menonton cerita ini. Semoga yang melakukan like diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan dikabulkan semua hajatnya. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai. Hujan sudah reda sejak tadi malam, tapi sisa dinginnya masih menggigit sampai ke tulang. Pagi itu, kabut tipis menggantung di atas jalan desa yang sepi. Daun-daun pisang basah, tanah becek, dan aroma lumpur bercampur asap dapur dari rumah-rumah warga yang mulai menyalakan tungku. Di tepi jalan, seorang pemuda bernama Rangga berjalan pelan sambil memanggul karung besar berisi botol plastik, kardus lembek, dan kaleng bekas. Bajunya kusam, celananya penuh tambalan. Sandal jepitnya sudah tipis, seperti bisa putus kapan saja. Matanya sayu, tapi ia tetap memaksakan langkah. Bukan karena kuat, melainkan karena tidak ada pilihan. Semalam ia tidak makan. Semalam juga ia diusir dari emperan toko, diusir dari pos ronda, bahkan diusir dari beranda musola. Ia hanya numpang berteduh, tapi orang-orang melihatnya seolah ia membawa penyakit. Rangga menelan ludah, perutnya melilit. Ia menatap karungnya sendiri, hasilnya sedikit sekali. Kalau hari ini tidak dapat tambahan, berarti hari ini dan besok ia hanya bisa minum air. Ia berhenti sebentar, menatap langit yang masih kelabu. Ya Allah, aku harus kemana lagi? Langkahnya kembali berlanjut. Sampai akhirnya, di tikungan jalan dekat kebun singkong, ia melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas. Sebuah mobil mewah, hitam mengilap, bersih, dan mencolok di antara motor bebek tua warga desa. Yang lebih mengejutkan, pintunya terbuka. Rangga menoleh kanan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Mobil itu seperti baru berhenti beberapa menit lalu, tapi ditinggalkan begitu saja. Di desa kecil seperti ini, itu sama saja mengundang orang berniat jahat. Ia mendekat, ragu-ragu. Ia tidak berani menyentuh apapun. Dari luar saja, ia bisa melihat dompet tebal di kursi depan. Lembar uang tampak menyembul, jumlahnya membuat dada Rangga terasa sesak. Di sebelahnya ada ponsel mahal, layar besarnya masih menyala redup, seperti menunggu tangan pemiliknya kembali. Rangga memejamkan mata sebentar. Ia bisa saja mengambil. Ia bisa beli makan seminggu. Ia bisa beli sandal baru. Ia bisa tidur di kamar sewaan semalam. Namun tangannya justru menggenggam tali karung lebih erat, seolah menahan diri dari godaan. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik lirih, nyaris tak terdengar. Astagfirullah, aku bukan begitu. Rangga berdiri di samping pintu mobil yang terbuka itu, menjaga seperti penjaga gerbang. Ia menatap jalan, menatap kebun, menatap arah rumah-rumah. Setiap kali ada orang lewat, ia menggeser badan sedikit agar posisi dirinya terlihat jelas, seolah ingin berkata bahwa ia sedang menjaga, bukan mengintai. Beberapa menit berlalu, beberapa motor melintas, tapi tidak ada yang berhenti. 15 menit, 20 menit, Rangga masih berdiri. Kakinya pegal, tapi ia tetap bertahan. Kalau mobil ini sampai kemalingan, siapapun pemiliknya pasti hancur. Dan Rangga tahu, ponsel seperti itu bukan sekadar barang, tapi mungkin berisi foto keluarga, kenangan, hal-hal yang tak bisa dibeli ulang. Tiba-tiba, terdengar suara langkah cepat dari arah jalan desa. Suara sepatu, bukan sandal. Rangga menoleh. Seorang wanita turun dari arah rumah-rumah, berjalan cepat dengan wajah tegang. Pakaiannya rapi, berkelas, dan bersih. Rambutnya hitam terawat. Wangi parfumnya sampai ke hidung Rangga meski jarak masih beberapa meter. Wanita itu melihat mobil. Lalu matanya menangkap Rangga di dekat pintu yang terbuka. Wajahnya berubah. Sorot matanya seperti pisau. Ia berlari kecil mendekat, lalu berhenti tepat di depan Rangga. Hei, suaranya tajam. Rangga tersentak dan refleks mundur setengah langkah. Wanita itu menunjuk dadanya. Kamu ngapain di mobil aku?
Rangga cepat-cepat mengangkat kedua tangan, menunjukkan ia tidak memegang apapun. Saya cuma menjaga, Bu. Saya tidak maling. Wanita itu mendengus, lalu tertawa pendek, sinis. Menjaga? Kamu pikir aku sebodoh itu? Ini mobil aku. Pintu kebuka. Uang sama ponsel ada di dalam. Terus kamu berdiri di sini. Kamu mau bilang kamu malaikat? Rangga menggeleng panik. Saya lihat pintunya kebuka. Saya takut ada orang lain yang ambil. Saya jagain supaya aman. Wanita itu makin mendekat. Matanya melotot. Kamu sudah ambil apa? Tidak, Bu. Mana uangnya? Mana ponselnya? Masih di situ, Bu. Semua masih lengkap. Wanita itu melirik ke dalam mobil cepat, lalu kembali menatap Rangga dengan jijik. Kamu itu kelihatan banget malingnya. Orang kaya kamu, pemulung, berkeliaran dekat mobil orang. Terus bilang tidak maling. Rangga menelan ludah. Dadanya sesak. Bu, saya memang pemulung. Saya memang miskin. Tapi saya masih punya hati nurani. Saya lebih baik mati daripada mencuri. Kalimat itu meluncur tanpa sadar. Ia bahkan tidak tahu dari mana keberanian itu muncul. Mungkin karena rasa lelah yang sudah menumpuk terlalu lama. Lelah jadi orang yang selalu dituduh. Namun wanita itu tidak melunak. Ia justru menyipitkan mata. Jangan jual sedih. Aku sudah sering lihat modus kayak gini. Kamu nangis sedikit, aku kasihan, terus aku lengah. Habis itu kamu bawa kabur. Rangga menggeleng kuat. Matanya mulai berair. Saya tidak begitu, Bu. Wanita itu memasukkan tangan ke dalam mobil, mengambil ponselnya, membuka dompetnya, menghitung cepat dengan jari yang terlatih. Rangga berdiri diam, seperti terdakwa yang menunggu vonis. Beberapa detik kemudian, wanita itu terdiam. Uang masih utuh. Ponsel masih ada. Tidak ada yang hilang. Raut wajahnya berubah. Sedikit kaku, seolah baru saja menelan ludah yang pahit. Ia menatap Rangga lagi. Kali ini tidak setajam tadi, tapi tetap saja penuh gengsi. Kamu benar-benar tidak ambil. Rangga menggeleng. Tidak, Bu. Wanita itu membuang napas panjang. Ada rasa kesal, tapi bukan pada Rangga, pada dirinya sendiri. Ia menatap pintu mobil yang terbuka, lalu menutupnya pelan. Maaf, kata itu keluar, tapi terdengar dipaksa. Aku terlalu cepat menuduh. Rangga menunduk, tidak menjawab. Ia sudah terlalu sering mendengar kata maaf yang tidak sungguh-sungguh. Wanita itu merogoh dompetnya, lalu mengeluarkan segepok uang. Ini, ambil. Rangga tersentak. Ia mundur. Tidak usah, Bu. Ambil. Anggap tanda terima kasih karena kamu jaga barang aku. Rangga menggeleng lagi. Suaranya serak. Saya masih bisa cari makan, Bu. Saya tidak mau uang karena kasihan. Wanita itu menatapnya lama. Seolah baru kali itu ia melihat pemulung yang menolak uang. Di balik wajah tegasnya, ada sesuatu yang retak perlahan. Siapa namamu? Rangga menjawab pelan. Rangga, Bu. Wanita itu mengangguk kecil, lalu memasukkan uang itu kembali. Ia tampak bingung harus berkata apa. Namaku Clarissa. Ia menyebut namanya dengan nada biasa, tapi bagi Rangga, itu seperti nama yang datang dari dunia lain. Clarissa melangkah pergi menuju mobilnya. Namun sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi. Terima kasih. Mobil itu lalu melaju perlahan meninggalkan Rangga di pinggir jalan, bersama karung sampahnya, bersama perut kosongnya. Rangga berdiri terpaku. Ia menatap debu yang tertinggal di udara. Ia tidak tahu kenapa, tapi pertemuan singkat itu terasa seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bahkan belum terlihat ujungnya. Dan tanpa ia sadari, dari kejauhan, ada sepasang mata lain yang sejak tadi memperhatikan. Bersembunyi di balik pagar bambu, menunggu momen yang tepat untuk mendekat. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Langit desa berubah jingga keemasan. Rangga duduk di tepi sungai kecil, tempat yang sering ia jadikan persinggahan ketika lelah. Karungnya tergeletak di samping. Isinya tidak bertambah banyak sejak pagi. Ia memandangi air yang mengalir pelan. Pikirannya masih teringat pertemuan tadi siang. Wanita bernama Clarissa itu.
Tatapannya yang tajam, tuduhannya yang menyakitkan. Lalu kata maaf yang terdengar canggung. Rangga menarik napas dalam. Sudah biasa, gumamnya dalam hati. Belum lama ia duduk, terdengar suara mesin mobil mendekat. Suara yang tidak biasa di daerah sungai seperti itu. Rangga menoleh. Mobil hitam yang sama berhenti tidak jauh dari tempatnya duduk. Jantungnya berdegup lebih cepat. Clarissa turun dari mobil. Kali ini langkahnya tidak secepat tadi pagi. Ia berjalan mendekat dengan wajah lebih tenang, meski ada sisa gelisah di matanya. Rangga buru-buru berdiri. Bu, Clarissa berhenti di depannya. Aku cari kamu dari tadi. Rangga